sampah itu bukan masalah, tapi sampah itu bisa menjadi peluang kalau kita dapat mengendalikannya. Apakah ada dari Bapak Ibu semuanya yang lokasinya mau ditempati sebagai lokasi TPA? Semuanya 311 kepala desa, 17 lurah, 20 camat menjawab tidak ada yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saiful Arif di program podcast dari ISWMP, bekerja sama dengan DLH dan juga penggiat sampah di Tuban. Tentunya kita masih membahas persoalan sampah yang ada di Kabupaten Tuban. Dalam tema kali ini kita akan membahas topik tentang Adiwiyata Kampung Idaman Berseri sebagai pilot project ya. Jadi di Adiwiyata tersendiri ini merupakan wujud kepedulian sekolah dalam masyarakat dalam menjaga lingkungan terhadap pengelolaan sampah yang ada di sekolah. Kemudian ada juga Kampung Idaman Berseri. Di sini kepedulian lingkungan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Tuban ini. Untuk itu sudah hadir bersama saya dua orang narasumber. Yang pertama ada Pak Kordiono, ini selaku Kasih Tata Lingkungan dari DLHP, Pak ya? Dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kabupaten Tuban. Kemudian yang kedua ada Pak Heri Kurniawan, ini penggiat sampah yang ada di Kelurahan Latsari, Kabupaten Tuban. Selamat siang, Pak. Oke, untuk yang sesi pertama, Pak, di dalam podcast ini seperti biasanya kita akan membahas atau mengupas tuntas permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Tuban. Tentunya banyak sekali edukasi-edukasi yang akan kita sampaikan ke pemirsa, ke masyarakat, bahwa penanganan sampah ini urgent sekali di Kabupaten Tuban. Tentunya sesuai topik kita, nanti kita akan membahas satu persatu terkait Adiwiyata, Kampung Idaman Berseri, dan juga lain halnya yang tentang persampahan yang lain. Tentunya ini sebagai wujud ISWMP mewujudkan Kabupaten Tuban berhasil dalam menangani sampah ya tentunya. Yang pertama, Pak, ini kita mulai saja dari Pak Heri Kurniawan, Pak ya. Mungkin bisa disampaikan Pak latar belakang panjenengan sebagai penggiat sampah yang ada di Kelurahan Latsari ini sebagai apa, Pak? Perkenalkan dulu, nama saya Heri Kurniawan. Sehari-hari sebenarnya sebagai Ketua RT ya di RT 8 RW 4 Kelurahan Latsari, sekaligus ya sebagai penggerak lingkungan. Yeah. Jadi tugas saya itu sebenarnya bagaimana memastikan bahwa pengelolaan sampah di wilayah pemukiman kami itu bisa baik dan efisien. Karena kami melihat permasalahan-permasalahan sampah di lingkungan itu yang sebelum dilakukan kegiatan pengelolaan itu ya pembuangannya sembarangan ya kan, terus tidak diolah. Jadi semua jenis sampah dibuang jadi satu, dibuang langsung ke TPS langsung ke TPA, sehingga bagaimana saya selaku Ketua RT itu mencoba untuk mengedukasi warga kami untuk mulai dari rumah untuk mereka itu memilah sampah dan membedakan. Nah, kebetulan saat ini di tempat kami itu dalam pengelolaan sampah itu sudah banyak kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi mulai dari pembuatan biopori, ya kan, komposter, dan yang terakhir saat bekerjasama dengan ISWMP kami membuat dropbox sampah. Jadi agar apa? Karena kami melihat saat ini warga itu kan kami ada bank sampah, tetapi warga untuk datang ke bank sampah itu semakin ke belakang ini agak males karena ya merasa yang diberikan itu sedikit Mas Ian. Sehingga kami mencoba mengupayakan dengan ISWMP itu membuat dropbox sampah yang dekat dengan wilayah per masing-masing blok, agar apa? Memudahkan warga untuk dia langsung menaruh ke bank sampah, ke dropbox sampah itu. Seperti itu sih gambarannya. Dan masalah pengelolaannya, kebetulan di kami itu kan juga ada tenaga security, juga ada tenaga kebersihan,
juga ada tenaga yang merawat lingkungan, tanaman lingkungan, penghijauan. Itu pengelolaan tersebut itu didapat dari biayanya itu dari iuran warga. Jadi setiap bulan warga di RT 8 itu ada istilahnya sumbangan iuran warga untuk membayar tenaga kebersihan, tenaga keamanan, sama tenaga pengelola lingkungan. Nah, kami selaku ketua RT berkoordinasi dengan tiga orang ini supaya apa? Bagaimana area-area seperti drop box sampah itu kan saat ini begitu sampah plastik itu kita taruh di sana, ternyata diambil oleh ini apa? Orang yang rosok itu ya. Jadi warga sudah mengumpulkan capek-capek, rosok tinggal ngambil. Nah, seperti itu. Nah, harapannya dengan keamanan itu juga menjaga supaya apa yang warga sudah berinisiatif itu nanti harapannya dihasilkan untuk kegiatan dasawisma dan sosial dari lingkungan perumahan yang harapannya bisa istilahnya dapat berpengaruh bagi warga-warga sekitar di sekitar wilayah pemukiman kami. Seperti itu sih gambarannya. Terima kasih. Kemudian untuk Pak Kordiono, kalau panjenengan Pak background di sini kan untuk tema Adiwiyata Pak, panjenengan mungkin berkiprah sebagai apa Pak? Ya, kalau saya kebetulan, kalau tadi mungkin di awal disebut oleh Mas Saiful di tata lingkungan ya, saya lebih spesifik itu memang kalau secara jabatan formal itu saya itu penyuluh lingkungan hidup ahli muda. Kalau plesetannya biasanya penyuluh lingkungan hidup ahli banget. Jadi, nah itu, tapi itu sebagai jabatan formal. Cuma kalau dari sisi praktek ya, yang saya lakukan di dalam beradiwiyata itu memang ya saya membina, mengedukasi, mengawal bagaimana kemudian sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tuban itu sebagai pencetak generasi-generasi pelanjut kita ini itu bisa memiliki kesadaran lingkungan yang bagus. Nah, itu peran saya di situ. Itu. Nah, nanti mungkin banyak hal dari pendalaman kalau misalnya nanti ngomongkan tentang peran-peran di situ. Jadi kalau ditanya terkait dengan peran saya di Adiwiyata dalam konteks sampah, ya berarti bagaimana sekolah-sekolah Adiwiyata atau sekolah-sekolah yang belum beradiwiyata atau sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tuban di seluruh jenjang, baik itu SD, SMP maupun SMA, SMK, itu bisa memiliki kesadaran terkait dengan pengelolaan sampah. Sehingga kemudian target akhirnya apa sih sebenarnya? Kalau kita ngomong pengelolaan sampah, sekolah itu nol sampah plastik, sekolah itu tidak keluar sampah dari lingkungan atau dari pagar sekolah, sehingga organiknya dikelola, sampah plastik sudah tidak ada lagi karena pengendalian dilakukan oleh sekolah. Dan itu sudah ada beberapa sekolah yang berhasil dengan apa yang telah kita lakukan dengan Adiwiyata itu. Luar biasa sekali Pak Kurdi ya. Jadi pemirsa, di sini kita sudah mengetahui background masing-masing narasumber kita. Yang pertama Pak Heri tadi menyebutkan bahwa beliau seorang ketua RT di Latsari, kemudian dengan gigih mengajak warga sekitar untuk peduli terhadap pengelolaan sampah ini. Kemudian ada Pak Kurdi, di mana beliau sebagai pegawai dari DLH ini juga memotivasi, mengajak pada seluruh sekolah-sekolah untuk beradiwiyata ya. Tentunya nanti kita akan perdalam lagi masing-masing tema ini ke narasumber sesuai tema kita kali ini. Oke, untuk yang pertama ini sesi kedua Pak ya. Ini mungkin kita akan fokusnya Pak Kurdi dulu. Ya. Ini terkait adiwiyata Pak. Jadi perlu pemirsa ketahui Pak, di Kabupaten Tuban tentunya banyak sekali yang tidak paham Pak, apa itu adiwiyata dan juga pengelolaan sampah adiwiyata itu seperti apa. Yang dimaksud dengan program adiwiyata di sini mungkin bisa dipaparkan Pak lebih detail lagi ke pemirsa di sini Pak. Ya baik, jadi mungkin ini pemirsa harus tahu ini, terutama yang ada di lingkup sekolah ya. Jadi kalau sekolahnya itu belum beradiwiyata, ayo beradiwiyata. Nah, adiwiyata itu kira-kira begini. Kalau saya sederhana itu adiwiyata itu kan dari katanya dulu.
Adi dan Wiyata. Adi itu bagus, Wiyata itu pendidikan. Jadi Adi Wiyata itu ya bahasa gampangnya ya pendidikan, satuan pendidikan yang dalam kondisi yang baik, dalam penyelenggaraan baik. Nah, karena ini terkait dengan program formal, maka Adi Wiyata itu dibingkai di dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup. Nah, Adi Wiyata itu pertama saya mungkin sampaikan terkait dengan dasar hukum dulu ya. Yeah. Dasar hukum penyelenggaraan sekolah Adi Wiyata itu dilandasi oleh Permen LHK nomor 52 dan nomor 53 tahun 2019. Nah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun nomor 5253 itu intinya adalah bahwa sekolah Adi Wiyata itu adalah sekolah yang telah melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, atau biasa kita singkat dengan istilah GPBLHS. Nah, sekolah yang bagaimana yang disebut sebagai sekolah yang telah melaksanakan gerakan peduli budaya lingkungan hidup di sekolah itu adalah sekolah yang telah melaksanakan 6 aspek perilaku ramah lingkungan hidup di sekolah. Apa itu 6 aspek itu? Pertama, aspek kebersihan, sanitasi, dan drainase. Kebersihan, sanitasi, dan drainase. Aspek yang kedua, pengelolaan sampah. Aspek yang ketiga itu adalah penanaman dan pemeliharaan pohon. Aspek yang keempat adalah konservasi energi. Aspek yang kelima adalah aspek konservasi air. Dan yang keenam, yang terakhir, aspek inovasi perilaku ramah lingkungan hidup dan lainnya. Jadi, secara bahasa gampangnya, itulah core of the core-nya dari Adi Wiyata. Nah, tahapannya Adi Wiyata itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan perencanaan, yang kedua adalah tahapan pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahapan monitoring dan evaluasi. Nah, dari 3 tahapan ini, bicara perencanaan, pelaksanaan, monef, apa perencanaannya, apa kemudian yang dilaksanakan, apa yang kemudian dimonef, 6 aspek tadi. Bagaimana perencanaan mereka atau sekolah dalam kebersihan, sanitasi, dan drainase, dalam pengelolaan sampah, dalam penanaman pemeliharaan pohon, dalam konservasi air, dalam konservasi energi, dan dalam inovasi. Jadi ini menjadi ruh 6 aspek tadi, menjadi ruh dari Adi Wiyata itu. Nah, satu lagi yang menjadi penting dari Adi Wiyata itu adalah keterlibatan unsur. Itu. Nah, jadi Adi Wiyata itu tidak bisa dilakukan oleh kepala sekolah saja, tidak bisa dilakukan oleh guru saja, tidak bisa dilakukan oleh siswa saja. Jadi siswanya misalnya diperintahi gitu, nggak bisa. Misalnya oleh penjaga sekolah saja, oleh Pak Bon atau apa istilahnya tukang kebersihannya saja misalnya, tidak bisa. Jadi Adi Wiyata itu ada 4 unsur utama yang tidak harus terlibat, yaitu kepala sekolah, kemudian komite, kemudian tenaga pendidik atau guru, dan siswa. Itu minimal. Itu. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya idealnya adalah seluruh warga sekolah plus terlibat. Masyarakat itu terlibat. Gitu. Nah, itulah terkait dengan ruh Adi Wiyata. Gitu. Jadi kalau kita bicara Adi Wiyata, gambarannya kira-kira seperti itu. Nah, nanti mungkin pendalamannya saya bisa cerita banyak, termasuk bagaimana kemudian Adi Wiyata itu, kalau kita bicara Adi Wiyata itu sebenarnya tidak hanya bicara tentang aspek lingkungan ansih, tapi bisa bicara tentang banyak hal, prestasi sekolah, prestasi anak-anak, prestasi bapak ibu guru, macam-macam nanti perkembangannya. Gitu. Luar biasa ini pemaparan Pak Kurdi ya. Jadi yang saya tangkap di sini Adi Wiyata merupakan satu kesatuan ya, tanggung jawab tidak hanya kepala sekolah, kemudian siswa dan juga guru. Jadi kebersihan di sekolah tidak tanggung jawab tukang kebun atau petugas kebersihan sekolah ya, tapi di sini Pak Kurdi tadi menyampaikan begitu kompleksnya permasalahan sampah ini diselesaikan dalam bentuk Adi Wiyata tadi. Kemudian Pak, di dalam lingkup sekolah Pak, ini kan mungkin anaknya terdidik Pak ya, gurunya juga terdidik. Jadi background seperti ini kan lebih mudah diterapkan. Nanti lain halnya dengan problem yang akan dialami oleh Pak Heri nanti. Nah ini mungkin biarpun itu orang-orang terdidik Pak, pasti ada kendala. Nah mungkin bisa disebutkan Pak kendala-kendala yang dialami di dalam penanganan di dalam Adi Wiyata ini Pak.
Oke, jadi kalau jadi kalau kita bicara tentang kendala adiwiyata, sebenarnya bisa jadi nanti sama itu kendalanya antara Pak Eri sama saya ini di masyarakat maupun di sekolah. Kendala utama itu ada di mindset sebenarnya. Kendala utama itu pola pikir. Jadi di mindset. Jadi ya secara sederhana lah. Ini mungkin agak keluar sedikit ya. Kalau kita bicara tentang mau mengelola sampah, milah sampah, bahkan buang sampah di tempatnya saja, itu tidak lagi melihat dia itu berpendidikan atau tidak. Kita bisa lihat lah apa namanya orang berpendidikan tapi buang sampahnya gimana. Itu kita bisa lihat. Nah sehingga kalau saya ditanya terkait dengan apa sih kendala adiwiyata, ya kendala utamanya di mindset. Mindset bagaimana maksudnya? Begini. Jadi ada yang berpandangan bahwa adiwiyata itu ada mindset yang kemudian berpandangan bahwa adiwiyata ini ngopo sih? Buat apa di sekolah itu? Apa gunanya? Gitu ya. Selain cuma dapat sertifikat, trofi dan seterusnya, gitu ya. Toh juga tidak berdampak pada mereka menjadi kaya dan seterusnya. Nah, hal ini kan mindset kan? Ini mindset. Jadi mindset semuanya dipandang dengan cara ya nyun sewu ya. Semuanya itu dipandang sebagai sebuah manfaat. Itu manfaat, tapi cara pandangannya adalah manfaat jangka pendek. Gitu. Atau sisi materi tadi itu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kendala utama. Itu ya, sehingga bagaimana gerak langkah di sekolah itu menjadi relatif terkendala. Itu yang pertama mindset. Yang kedua, nah dari mindset ini kemudian akan berdampak kepada dukungan, gitu. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan dan di highlight oleh Mas Saiful tentang kesatuan, kebersamaan, kesolidan tadi itu. Nah ini kan butuh para pihak. Kalau kemudian Pak Kepala Sekolahnya semangat, gurunya enggak, gitu ya mindsetnya, komitenya nggak dukung karena mindsetnya beda. Nah ini yang kemudian akhirnya akan berdampak sangat signifikan di dalam keberhasilan sekolah beradiwiyata. Itu pengalaman saya mendampingi bukan puluhan bahkan ratusan sekolah itu semacam itu yang menjadi kendala. Nah pada akhirnya memang persoalan mindset ini yang menjadi, kalau saya ya pengalaman di lapangan itu menjadi problem yang memang akhirnya menjadi tugas saya, tugas utama bahkan untuk kemudian bagaimana menghadirkan mindset baru di dalam adiwiyata. Jadi memandang adiwiyata tidak sekedar manfaat jangka pendek, tapi manfaat jangka panjang, dan juga memandang adiwiyata itu sebagai sebuah peluang atau opportunity bagi sekolah untuk berkembang dan berprestasi di tingkat-tingkat berikutnya. Itu saya kira. Luar biasa nih. Jadi Pak Kodi seperti yang disampaikan tadi, mindset Pak ya, pola pikir masyarakat. Tentunya ini juga menjadi problem kita bersama Pak. Tiap kali saya podcast selalu menghimbau Pak, kita itu kadang seperti buang sampah itu seperti tidak ada beban itu Pak. Ya betul. Kita buang di kali itu, di selokan. Tapi itu sama halnya dengan kita mentransfer Pak sebenarnya, mentransfer sampah dari kita ke orang lain. Sebenarnya gitu. Nah, cuma ini kan prospeknya di sekolah Pak ya. Nah tentunya mungkin bisa dijelaskan Pak, mungkin ada sanksi bagi siswa yang melanggar membuang sampah sembarangan, kemudian terkait pengelolaannya nanti dibuat seperti cipta karya atau apa gitu Pak, sampah ini di dalam sekolah tadi Pak. Prakteknya ya. Iya, nanti monggo dijelaskan Pak. Oke. Saya mungkin akan berbagi praktek baik ya Mas Saiful ya, sehingga mungkin karena waktu kita juga nggak panjang ya, sehingga nanti saya memang berharap betul ini bisa menjadi konten yang bisa tersebar luas dan pada akhirnya bisa menginspirasi terutama di sekolah. Saya kalau kita bicara pengelolaan sampah di sekolah itu sentralnya ada di mana sih? Sentral sampah itu penghasil produsen sampah itu ada di kantin. Ada di kantin. Kantinnya bersih sampah maksudnya dari dari plastik dan seterusnya, maka insya Allah pengendalian sampah itu terkendali dia. Nah itu memang bukan teori, tapi secara praktek memang begitu. Jadi ini terbuktikan gitu ya. Bagaimana kemudian saya di salah satu sekolah itu saya ngawal tahu betul persis bagaimana sekolah itu awalnya itu sing jenenge obongan sampah di mana-mana.
gitu ya. Terus kemudian tumpuan sampah di mana-mana ya relatif kumuh, bahasa gampangnya. Itu kemudian kita coba dampingi, kemudian berproses di Adiwiyata gitu ya. Terus kemudian akhirnya mereka kenali dan sadari terkait dengan bahwa problem sampah di sekolah itu adalah berakar dari kantin. Akhirnya kemudian sekolah lewat tim Adiwiyata itu, dari kesadaran di internal tim itu kemudian dibawa di level yang lebih luas lagi, ke komite, kepala sekolah, kemudian ke paguyuban wali dan seterusnya, termasuk pengelola kantin. Mereka yakinkan bahwa kemudian kalau kita mampu mengendalikan, awalnya kantin ini jualannya lost doll, Pak Iri, Mas Saiful. Jadi Arab ciki-cikian, Arab plastik, Mas, pokoknya lost tanpa pengendalian. Nah, akhirnya alhamdulillah lewat proses negosiasi, penjelasan, diskusi macam-macam yang panjang, akhirnya kemudian disepakati, oke, kita coba gitu ya. Kita praktek, target kita adalah sekolah kita bebas sampah plastik. Akhirnya kontrol, kemudian dudukkan kantin, ya pengelola kantin, sepakat dicoba, akhirnya kemudian berjalan. Dan berjalan itu, Masya Allah, ini yang luar biasa menurut saya. Jadi kalau kita, jadi jualannya kan akhirnya berubah, Pak. Ya, yang awalnya ciki-cikian, nggak boleh plastik kok, nggak ada lagi. Akhirnya berubah jadi nasi, jadi ini pokoknya yang nggak ada plastik lagi. Dari situ setelah berproses akhirnya sekira setengah tahun, 1 tahun itu mereka dengan berbangga mendeklarasikan sekolah kami bebas sampah plastik. Sehingga yang menjadi PR bagi mereka adalah tinggal sampah organik saja. Nah, sampah organik itu kemudian, sampah organik kan relatif mudah karena mereka masih punya lahan, tinggal gunakan prinsip gali tutup tanah, ya kan, selesai persoalan gitu. Nah, yang kedua, temuan yang menarik lagi adalah ini yang saya kira penting ini bagi Bapak Ibu dan kepala sekolah yang ada yang mendengarkan ini. Jadi dari berubahnya kantin yang tadi awalnya dilihat dari soal sampah, asupannya kan sudah lain anak-anak. Jadi kalau dari cerita Bapak Ibu guru itu, sing biasanya anak-anak itu ngelentuk, ngantuan, asupannya kan sudah berubah. Jadi sehat, jadi fit, penerimaannya mereka menjadi lebih baik. Jadi tadi yang saya sampaikan, Adiwiyata itu bukannya soal lingkungan saja, dampaknya itu kemana-mana. Nah, salah satu contohnya ini. Jadi anak-anak itu karena asupannya berubah, awalnya ciki-cikian nggak sehat tadi, akhirnya menjadi bagus, akhirnya fit, lebih fit, karena itu asupan tiap hari di sekolah mereka menjadi fit, yang akhirnya kemudian penyerapan mereka terhadap pelajaran juga lebih bagus lagi. Nah, dari situ akhirnya hari ini saya mendengar, kemarin saya ke sana itu, mereka karena melihat fakta itu, dan mereka ya memang banyak faktor ya, tapi di tahun kedua itu mereka mendapatkan rapot mutu terbaik nomor 2 sekolah desa ini, Pak. Jadi setelah itu mereka akhirnya semakin terbuka, Pak, semakin terbuka bahwa oh ternyata ini dampaknya kemana-mana, sehingga hari ini mereka bergerak menuju kantin sehat. Awalnya hanya bicara tentang sampah, tapi sekarang mereka bicara kantin sehat karena ternyata dampaknya itu luar biasa terhadap prestasi sekolah gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang saya kira penting ini untuk bagaimana kemudian kita bersama-sama. Jadi ketika kemudian terkait dengan pengolahan sampah itu bisa dikendalikan dari kantin. Nah, kantin ini ternyata ini yang kadang-kadang wong kantin itu agak awal karena sekarang itu wis enak gitu kan, nyaman gitu kan, wis dodolan iki wis ora ono iki lah wis. Nah, mereka berpikir apa? Engkau keuntunganku kurang. Ternyata temuan dari teman-teman itu, kantin itu mengatakan setelah berubah tadi itu, justru mereka itu lebih untung, Pak. Meningkat lagi, Pak. Lebih meningkat. Yang awalnya mereka takut mereka berkurang, itu malah justru lebih untung. Sing tadinya pengelola kan ada, karena ini di SMP yang saya ceritakan itu, ada 3 kantin. Yang awalnya itu kantin cidok sing laris, sekarang semuanya jadi laku. Jadi kita bisa lihat kan efek berantainya dari yang awalnya itu ngomongkan Adiwiyata spesifik di aspek yang kedua tentang pengelolaan sampah. Pengalaman saya, Pak, ya, kemarin di salah satu SMP yang saya lihat, Pak, ya. Jadi di situ juga sudah menerapkan apa yang Bapak sampaikan tadi, tidak menggunakan plastik lagi, tidak menggunakan styrofoam dan lain sebagainya itu,
berganti dengan daun, Pak ya, daun pisang itu untuk alas makan tuh. Kemudian termasuk makanan tadi yang awalnya dari ciki-ciki snack gitu kan, mungkin antar kantin yang satu dengan yang lain kan beda, Pak ya. Ini sudah dilarang, akhirnya berubah ke makanan yang bergizi tadi lah istilahnya. Ini saya teringat dengan program Pak Prabowo ini, program makan siang gratis ini ya. Nah, mungkin efeknya ini juga nanti bagus sekali karena tadi dampaknya bagi siswa tidak ngantuan lagi ya istilahnya, nggak ngelentuk ya. Nah, dan juga mungkin lebih sehat lagi. Nah, ini merupakan salah satu dampak dari program Adiwiyata ini, pemirsa ya, luar biasa sekali. Mungkin setelah sampah yang organik, Pak ya, dikubur, kemudian mungkin digunakan untuk humus atau apa, Pak? Pupuk, kompos, Pak? Iya. Jadi memang begitu. Jadi tadi menimbun itu kan di antara cara kita mengelola sampah organik, gitu ya. Jadi kalau biasanya umumnya orang menerangkan dengan ada komposter, takakura, ya kan, terus kemudian maggot misalnya ya, semacam itu ya. Nah, yang dipraktekkan itu memang kalau yang dilakukan tadi itu memang dengan menggunakan prinsip gali tutup tanah. Jadi gali tutup tanah itu, jadi dia menggali lahan yang ada sekitar panjangnya 1-2 meter dengan lebar 1 meteran, itu daun-daun yang rontok dari dedaunan itu, kemudian sisa makanan taruh di situ, kemudian penuh, kemudian ditimbun. Nah, ditimbun dengan topsoil tadi atau tanah permukaan tadi. Setelah itu kemudian gali lagi di sebelahnya. Nah, nanti sebelahnya ini penuh, maka yang satu tadi yang ditimbun tadi sudah bisa dipanen. Dia sudah berubah menjadi kompos yang dipakai untuk apa? Dipakai untuk pembibitan mereka, dipakai untuk media tanam mereka, dipakai untuk bahkan nyumbang ke luar sekolah dan seterusnya, sampai seperti itu. Jadi ini praktek-praktek yang saya kira kalau kemudian gali tanah itu kan ya nggak berbiaya. Jadi kalau orang sering kali biaya ini kok tidak gali tanah kan, kecuali kalau misalnya kita membuat komposter ya, itu lain lagi lah komposter. Itu pun kalau kita komposter sederhana sebenarnya juga tidak relatif mahal. Iya begitu. Jadi ini yang dipraktekkan dan itu juga yang kita sampaikan kepada sekolah. Karena sekolah kadang-kadang ketika tadi loh soal di awal yang saya sampaikan mindset, kadang-kadang sudah mikir kalau aspeknya ada 6, ada kebersihan sanitasi drainase, kemudian pengelolaan sampah dan seterusnya, dengan indikator ada pengelolaan sampah, ada pengomposan, ada ini, apa yang kemudian yang ada di benak mereka? Yang ada di benak mereka adalah biayanya kondi. Nah, akhirnya disitulah kemudian kita jelaskan secara lebih detail bahwa pengelolaan sampah misalnya dengan pengomposan, Bapak Ibu punya lahan, cukup gali tutup tanah sudah bisa, tidak harus kemudian apa-apa beli gitu. Jadi ini yang memang menjadi menjadi ruh ya yang kita sampaikan ke sekolah-sekolah Adiwiyata, bahwa kita beradiwiyata itu bukan lagi soal biaya. Itulah kenapa tadi di awal sekali saya sampaikan sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang melakukan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Sekali lagi adalah sebuah gerakan pembiasaan di sekolah, bukan soal sarana, bukan soal alat, seberapa bagus alatnya, seberapa keren alatnya, bukan, tapi soal pembiasaan. Karena kalau di sekolah tugas utamanya adalah membentuk karakter. Gitu. Nah, itu tugas utama sekolah. Sehingga itu yang kemudian kita jadikan penekanan, dan alhamdulillah walaupun ini terus berproses, ya ada saja yang kemudian mindset yang begitu, tapi kita terus sampaikan kepada sekolah sehingga sekolah akhirnya bisa sedikit demi sedikit memahami bahwa oh iya, sekolah ini soal pembiasaan, Adiwiyata ini soal pembiasaan, bukan soal sekolah kaya atau sekolah tidak kaya, atau mungkin sekolah yang punya sarana bagus atau tidak, bukan, tapi soal pembiasaan kepada seluruh warga sekolah. Kemudian ini pesan Pak Kurdi ya, pesan kepada ya pihak sekolah maupun ke masyarakat luas terkait Adiwiyata ini, Pak. Ini terkait pengelolaan sampah yang sustainable, yang berkelanjutan, Pak. Ini mungkin bisa disampaikan harapan-harapannya ke pihak-pihak sekolah, Pak. Baik, terima kasih Mas Saiful. Jadi kalau pesan terkait dengan pengelolaan sampah di sekolah gitu ya. Jadi yang pertama, saya itu
kebetulan pernah ketemu dengan atau pernah bertatap muka berdiskusi dengan para pemangku wilayah, kecamatan, desa, kepala desa dan seterusnya. Semuanya itu ketika saya tanya kepada Pak Camat, Bu Camat, Pak Inggi, Bu Inggi, Lurah dan seterusnya, apakah ada dari Bapak Ibu semuanya yang lokasinya mau ditempati sebagai lokasi TPA? Semuanya 311 kepala desa, 17 lurah, 20 camat menjawab tidak ada yang mau. Artinya apa? Kita punya TPA Gunung Panggung. Ya. Kalau kemudian tidak ada yang kemudian mau ditempati sebagai lokasi TPA, berarti tempat kita di TPA Gunung Panggung. Nah, kalau kemudian tradisi nyampah ini tidak ada yang mau mengendalikan, tetap saja dengan habitnya sehari-hari nyampah, losdol tanpa pengelolaan, maka kemudian ya mungkin kita akan tidak lama lagi akan menghadapi TPA kita penuh. Dan kalau TPA kita penuh, kita akan benar-benar menghadapi masalah besar tentang sampah. Nah, karena itu di sekolah adiwiyata ini adalah kesempatan dan peluang bagi kita untuk menanamkan kepada generasi-generasi masa depan kita untuk bagaimana memiliki kesadaran mengelola sampahnya. Karena itu, sekali lagi, kalau saya gitu ya dari DLAP berpesan bahwa monggo, jadi yang belum beradiwiyata, belum bergerak di dalam urusan pembiasaan pengelolaan sampah, mari bergerak. Karena sebenarnya ini bukan soal sekolah, sebenarnya bukan soal Bapak Ibu guru. Ini adalah persoalan kita bersama karena nantinya kita akan menghadapi problem sampah kalau tidak ada pembentukan karakter, pendidikan karakter terutama terkait dengan pengelolaan sampah. Ingat, DLAP itu datanya setiap hari 110 ton yang masuk ke TPA Gunung Panggung. Kalau tidak ada pengolahan, semuanya losdol dalam urusan sampah, maka kita akan mengalami yang mungkin beberapa waktu yang lalu viral di Jogja. Buang sampah saja, ditanya KTP-nya mana. Kalau nggak KTP situ nggak boleh buang sampah di TPS itu. Apa kita mungkin seperti itu? Kita tidak mungkin seperti itu. Karena itu lewat kesempatan yang baik ini di podcast ini saya sampaikan sekolah. Kebetulan baru beberapa waktu yang kemarin saya juga sosialisasi adiwiyata ke sekolah itu ke anak-anak dan seterusnya. Saya sampaikan bahwa kemudian ini kita harus bergerak bersama-sama. Tidak bisa kemudian kita bergerak sendiri-sendiri, tidak bisa kemudian kita abai terhadap itu, karena itu apakah kemudian menunggu problem sampah sebagaimana yang di Jogja TPA-nya ditutup karena sudah penuh, apakah menunggu itu dulu baru kemudian kita sadar? Kita nggak menginginkan itu terjadi. Karena itu saya berpesan kepada diri saya pribadi juga dan juga kepada kita semuanya, khususnya di sekolah sebagai kawah candra di muka lahirnya kader-kader pelanjut masa depan negeri ini, mari kita tanamkan. Nah, melalui sekolah adiwiyata itulah momentum yang baik untuk kita bersama-sama menanamkan pendidikan karakter, mendidikan pendidikan ramah lingkungan hidup di sekolah. Saya kira itu, Pak. Kita bergeser ke Pak Heri Kurniawan terkait Kampung Idaman Berseri, Pak ya. Tentunya Pak, Kampung Idaman Berseri ini merupakan cita-cita semua kampung atau semua desa, Pak. Akan tetapi tidak semua berniat berkomitmen untuk itu. Termasuk alasannya ini tetap sama dengan yang disampaikan Pak Kurdi tadi. Alasan klasik, Pak, finansial, Pak. Ini jadi problem kita bersama, ya, mindset kita. Jadi tidak semua persoalan itu kita selesaikan dengan finansial, Pak. Tapi yang pertama kemauan kita dulu, Pak ya. Tentunya di sini saya mau Pak Heri mau bercerita bagaimana awal mula, Pak, jenengan sebagai pionir orang garda terdepan dalam lingkungan panjenengan ini menggerakkan orang untuk menciptakan Kampung Idaman Berseri ini, Pak. Monggo, Pak. Terima kasih, Mas Saiful. Jadi pertama itu kan sebelumnya saya sebagai warga ya. Yeah. Terus beberapa lama kemudian ditunjuk menjadi ketua RT sebenarnya oleh warga. Jadi permasalahan sebenarnya sama.
kalau di lingkungan wilayah kami itu kan notabene secara kualitas warganya itu menengah ke atas, ya kan, karena lingkungan perumahan, ya kan, terus warganya itu warga-warga muda, rumah tangga, ibaratnya rumah tangga, Iya, keluarga muda, ya kan, keluarga muda, dan juga aktivitas para orang suaminya itu kerjanya di luar kota dan luar negeri. Jadi saya itu sebagai ketua RT itu ya hanya menunggu ibu-ibu rumah tangga saja beserta anak-anaknya, sehingga tetapi permasalahannya sebelumnya itu sampah itu menjadi permasalahan lingkungan, ya kan. Jadi anak-anak kecil membuang sampah sembarangan, tempat sampah itu ya ada, tapi ya tadi mindsetnya itu ya masih tidak menjadi budaya. Sehingga pelan-pelan saya selaku ketua RT mulai mencanangkan bahwa setiap rumah tangga saya adakan bak sampah sendiri. Tapi itu masih belum ada bak sampah yang untuk organik dan sebagainya. Hanya satu bak sampah. Itu saya kumpulkan dari iuran warga, itu saya jadikan satu, saya berikan satu-satu bak sampah, ya kan. Nah, setelah itu setelah melihat ada program KIB ini dan juga atas arahan dari Lurah Latsari, kami berusaha untuk mencoba untuk pelan-pelan untuk bagaimana sih mekanisme mengolah sampah ini, ya kan, yang sebelumnya sampah itu ya udah dibuang sama warga, itu ya udah dibuang mau jenis apapun, jadi satu dibuang, dikelola oleh petugas kebersihan sampah, dibuang ke TPS Sugiwaras. Nah, setelah itu pelan-pelan saya mencoba untuk melakukan edukasi ya kepada siapa? Kepada ibu-ibu rumah tangga, karena ya itu tadi, karena bapak-bapaknya udah paling 1 bulan sekali baru pulang, ada yang 2 minggu sekali karena pekerjaannya di perminyakan, luar kota, wirausaha dan sebagainya, sehingga ibu-ibu rumah tangga itu yang kami edukasi. Nah, pelan-pelan adalah kami mencoba untuk mengidentifikasi di setiap blok itu siapa sih lokal hero-nya. Jadi orang-orang yang punya peran bisa istilahnya menjadi motor untuk setiap wilayah blok. Jadi di kami itu ada sekitar 8 blok di lingkungan perumahan. Setiap blok saya coba untuk mengidentifikasi mana sih ada satu ibu yang punya peranan lebih yang bisa menjadi leader bagi area-area di bloknya. Saya kumpulkan bersama dengan Ibu RT untuk duduk bersama. Pertama coba kita makan bareng. Nah, terus kita coba floorkan. Ini rencananya kita mau ikut kegiatan Kampung Idaman Berseri bagaimana? Terus saya coba dorong satu orang tertarik, 2 orang tertarik, sehingga sampai tiap blok itu ada satu istilahnya lokal hero, lokal hero untuk memotivasi warga yang lainnya. Nah, setelah itu baru kita identifikasi apa sih permasalahan di tempat kami, ya kan? Jadi mulai dari membuang sampah sembarangan, sampah tidak dipilah, ya kan? Terus kebersihannya itu terkadang petugas kebersihannya datangnya kadang siang, kadang dan sebagainya. Nah, itu coba kita atur kembali. Nah, kita minta suara-suara dari warga. Harapannya apa sih untuk pengelolaan sampah ini? Sesuai mulai dari apa yang mereka ketahui dulu. Nah, jadi kami petakan. Oh, yang ada yang pokoknya saya buang sampah gini, Pak. Ada yang sudah paham. Oh, nanti dipilah seperti ini, Pak. Terus ada yang ibaratnya bisa mengolah, jadi dalam artian yang bisa menjahit, mengolah sampah-sampah plastik dan sebagainya, diberikan tas dan sebagainya, itu macam-macam. Jadi setelah saya identifikasi, coba saya gabungkan yang ibaratnya bisa membuat ekonomi sirkuler, kita kumpulkan, sehingga harapannya apa? Bagaimana kami mengelola sampah itu berbasis partisipatif dan ekonomi sirkuler. Nah, seperti itu sih gambarannya. Kemudian Pak, kegiatan yang sudah dilakukan Pak, mungkin ada aturan tersendiri, retribusi berapa untuk memulai itu, kemudian pengelolaannya seperti apa, dijadikan barang apa, kemudian mungkin kalau terkumpul uang digunakan untuk apa? Ya. Terima kasih Mas Saiful. Jadi kembali lagi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kurdi ya, jadi dalam artian biaya itu sebenarnya tidak jadi patokan, tetapi kebetulan saja di
pemukiman kami itu tingkat ekonomi warganya itu menengah ke atas, sehingga iuran RT kami itu 1 bulan 160.000. Tetapi dengan iuran segitu sebelumnya itu tidak pernah dikelola, sehingga dianggap ya sudah biasa. Nah, saya melihat ini potensi sebenarnya. Ya, nah dari potensi ini kami mencoba untuk mengidentifikasi. Nah, setelah kami mengidentifikasi siapa-siapa orang yang berperan menjadi motor penggerak itu tadi, ya kan, kami mencoba untuk ayo kita olah sampah, ya kan. Sebenarnya sampah itu bukan masalah, tapi kalau kita bisa mengelola itu bisa menjadi peluang. Walaupun sebenarnya warga kami tidak butuh karena nilainya kecil mengelola sampah itu, ya kan, sangat kecil sekali. Pernah dicoba itu, ya dijual juga nggak begitu, karena apa, tingkat ya itu tadi tingkat ekonomi warga udah buat apa Pak saya ngolah gini, uang dari suami sudah cukup kok. Nah seperti itu. Tetapi saya tidak melihat itu, bahwa oke, Bapak Ibu tidak butuh, tetapi bagaimana kalau itu diolah untuk kebutuhan sosial kita, untuk kebutuhan ibu-ibu dasar wisma saat kumpul, entah itu mau buat makan bareng atau buat rekreasi. Nah, itu yang jadi mereka mulai tergerak. Oh ya Pak, monggo daripada kita di rumah habis mengantarkan anak sekolah, mendidik anak, itu kan ada waktu luang. Nah, itu yang digunakan. Sehingga kami mencoba untuk ayo kita pilah. Wah, kita pilah lokal hero itu yang mendidik ibu-ibu sekitarnya. Setelah belajar dipilah, ya kan, kita membuat bank sampah juga, walaupun sebenarnya bank sampah ini juga ribet. Karena apa? Kita masih mengidentifikasi, mencatat loh sampahnya itu cuma 0,5 kilo dan sebagainya, sehingga ibu-ibu ini, Pak ribet Pak kalau kita mencatat. Ya udah, ayo kita pola apa? Tidak perlu kita catat, kita buatkan Dropbox sampah. Udah kita kumpulkan semua, tidak usah dicatat. Nanti hasilnya dibuat untuk kegiatan warga, untuk dasar wisma dan kegiatan sosial. Nah itu ini gitu. Karena apa ya, itu tadi Pak, saya ngapain buat buang-buang kardus, buat plastik ini, nilainya itu seberapa, sehingga yaudah kita kumpulkan jadi satu, nanti kebutuhannya untuk kebutuhan RT dan kebutuhan ibu-ibu seperti itu. Nah dari memilah sampah tadi, bank sampah juga masih berjalan, tapi ya itu tadi stagnan, ya kan. Nah, ya justru yang bagus ini sekarang adanya drop-drop sampah. Jadi orang sudah tidak ngelihat nilainya. Udah pokoknya saya taruh ada sampah plastik, saya taruh di drop-box sampah, ada karton, saya taruh di karton, nanti ada petugas sendiri. Jadi di kami itu petugas kebersihan kami itu sekaligus sebagai off-taker. Nah, itu loh. Sehingga itu keuntungan bagi kami. Sehingga harapannya apa? Apa yang sudah dikumpulkan oleh warga itu diambil langsung oleh tenaga kebersihan untuk dia beli. Pengepul. Nah, pengepul. Tapi dengan nilai yang tidak sama dengan pengepul lainnya. Semua kalau pengumpulan harga 10.000 dia cukup 8.000. Nanti 4.000-nya buat mereka dia, yang 4.000 buat kas. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, itu harapan seperti itu. Nah, selain itu kami juga ada fasilitas biopori. Jadi dari luasan area 8 blok itu sementara ini saat ini kami masih baru memiliki 50 titik biopori. Nah, 5 titik biopori itu apa? Yaitu untuk dahan-dahan tumbuhan yang ada sekitar pemukiman itu kita masukkan dalam biopori. Selain itu kita ada komposter. Ada di 5 titik. 5 titik. Sehingga apa harapannya? Sampah-sampah sisa makanan dan sebagainya itu untuk blok pertama sudah terpusat, orang-orang tinggal secara mandiri naruh di komposter tadi. Karena apa, di komposter itu nanti hasilnya buat kompos dan lindi, pupuk cair itu. Nah, dari potensi-potensi itu alhamdulillah sekarang warga udah tanpa disuruh udah mandiri semua. Jadi setiap pagi kalau sisa makanan yang sehari sebelumnya udah langsung masuk ke komposter masing-masing. Nah, seperti itu sih gambarannya. Meskipun panjenengan di lingkungan yang menengah ke atas, Pak, ya, tidak menutup kemungkinan ada kendala-kendala. Nah, ini bisa diceritakan Pak untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman penggiat sampah yang lain, Pak. Jadi gini, sebenarnya kendalanya itu memang pada kondisi ada beberapa warga yang walaupun menengah ke atas itu tingkat kepedulian dalam membuang sampah itu masih rendah, ya kan, masih rendah, itu yang pasti. Terus yang kedua adalah kadang terlambatnya petugas sampah untuk mengambil sampah secara rutin,
karena memang pekerjaan mereka itu kan tidak hanya sekedar sebagai petugas, tapi petugas sampah, tapi ada pekerjaan lain ya tuh. Karena itu adalah tugas tambahan, tetapi setiap hari itu tetap mereka membuang sampah. Itu sih sebenarnya yang problem di tempat kami sebenarnya. Dampak sampah yang tidak terkelola, Pak. Yang tidak terkelola dengan baik ini apa? Jadi gini, sebenarnya kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Kurdi ya, dampak secara luasnya intinya gini. Karena apa? Kalau seumpama sampah plastik tidak dikelola dengan baik, dampaknya itu sampah kan tidak bisa terurai, ya kan? Dan terurainya sangat lama, terurainya hampir puluhan tahun malah ada yang seperti itu. Nah sehingga saran kami kepada warga sekitar, utamanya warga di Kabupaten Tuban, apalagi dengan yang setelah disampaikan oleh Pak Kurdi selaku pengelola DLHP ya di Kabupaten Tuban, bahwa sampah di Tuban di TPA Gunung Panggung itu dalam satu harinya itu 110 ton yang diolah, ya kan? Dan saat ini pun di Tuban itu kan belum terdapat TPST yang terpadu untuk mengelola menjadi RDF. Supaya apa? Timbunan sampah yang ada di Kabupaten Tuban itu bisa berkurang, dan harapannya juga bernilai ekonomi luar biasa saat itu nanti menjadi RDF. Karena apa, di Kabupaten Tuban ini kan juga ada perusahaan-perusahaan besar yang ibaratnya potensi perusahaannya itu juga bisa untuk memakan sampah tadi untuk dibakar sebagai bahan bakar alternatif di perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Kabupaten Tuban. Seperti itu sih gambarannya. Ya, pertanyaan terakhir untuk Pak Heri. Mungkin bisa disampaikan Pak pesan-pesan atau harapan panjenengan kepada pihak yang berwenang Pak ya, yang terkait ini, terkait sampah. Jadi harapan panjenengan apa Pak sebagai penggiat sampah yang ada di Kelurahan Lasari ini? Harapan kami ini, sampah itu bukan masalah, tapi sampah itu bisa menjadi peluang kalau kita dapat mengendalikannya. Jadi pesan kami adalah pilah sampah dari sumbernya. Buang, kelola sampah plastik menjadi bahan olahan, ya kan? Dan mulai dari diri kita, mulai dari rumah kita, mulai dari lingkungan sekitar untuk bagaimana mengelola sampah dengan baik, seperti itu. Untuk podcast kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa dua narasumber kita ini sangat luar biasa sekali wawasannya. Jadi podcast ini tidak hanya untuk menyampaikan terkait sampah juga, tapi juga harus kita implementasikan ke kehidupan kita masing-masing ya, termasuk ini juga menjadi ilmu bagi saya, dan juga nanti akan kita sosialisasikan ke masyarakat yang lebih luas. Tentunya harapannya dengan menonton podcast ini panjenengan dapat ilmu apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Kurdi, Pak Heri, nanti akan bermanfaat di lingkungan panjenengan. Untuk kesimpulan dari saya bahwa untuk memulai suatu program Adiwiyata ini, seperti yang disampaikan Pak Kurdi tadi, tidak hanya terkait sarpras atau finansial, tapi juga kemauan, ya, komitmen. Kita juga harus bersungguh-sungguh. Ada 4 aspek tadi: kepala sekolah, komite sekolah, guru dan juga siswa. Ini merupakan satu kesatuan yang harus mensukseskan Adiwiyata ini. Jadi sampah yang ada di sekolah ini bukan tanggung jawab lagi petugas atau kebersihan dari sekolah, tapi merupakan tugas kita bersama. Jadi mulai dari dampak dari kantin yang tadinya menjual yang snack-snack tadi berubah menjadi pakanan yang bergizi. Ini merupakan suatu dampak dari Adiwiyata ini, merubah yang tadinya negatif jadi lebih positif. Kemudian dari Pak Heri dapat kita simpulkan atau dapat kita ambil hikmahnya bahwa untuk mewujudkan suatu lingkungan yang sehat dan juga bersih ya, atau bersih dari sampah, ini perlu pionir-pionir atau penggerak ya. Jadi di lingkungan Pak Heri kita dapat ilmu juga bahwa kita menciptakan lokal hero ya. Jadi di masing-masing titik atau RT ini harus ada lokal hero-nya. Kemudian ini diikuti oleh warga-warga yang lain. Tentunya dengan ekonomi yang menengah ke atas ini akan mudah diterapkan, tapi ini juga jadi tantangan kita tersendiri di pedesaan tentunya.
ini stakeholder juga harus terlibat di sini, tidak hanya kesadaran masyarakat yang ditekankan, tapi juga sarana prasaranya juga harus ada. Seperti di Pak Heri tadi ada tempat sampah di depan rumah, kemudian ada yang namanya tempat untuk membuang yang khusus untuk air rindi tadi ya. Jadi stakeholder ini harus tanggung jawab juga terhadap masyarakat dalam mengedukasi persampahan ini. Tidak hanya kita hanya menyalahkan person by person, orang per orang, tapi juga keterlibatan stakeholder ini harus ada di setiap kegiatan persampahan ini. Kita mau berterima kasih kepada ISWMP selaku pelaksana program pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Tuban, kemudian juga Dispersip yang sudah meminjamkan tempat untuk podcast kita kali ini. Terima kasih Pak Kurdi atas waktunya, Pak Heri atas waktunya. Ada kurang lebihnya saya dalam pemandu acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Siap.